Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya Fani Andita Tirta dari kelas 1G nomor absen 10 program studi D4 Akuntansi Manajemen. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sekuritas. Yang pertama, investasi saham. Perusahaan berinvestasi dalam sekuritas-sekuritas yang melibatkan pembelian saham di perusahaan lain. Ekuitas adalah kepemilikan aktual, dan saham dapat dianggap sebagai tanda terima yang menegaskan kepemilikan itu. Investor membeli sejumlah saham dengan harga beli per saham. Investor saham kemudian bisa mendapatkan keuntungan dalam dua cara, yaitu dengan mendapatkan pembayaran dividen dan juga nilai jual saham yang dapat meningkat dari waktu ke waktu. Investasi dalam saham dapat diklasifikasi sebagai aset jangka pendek atau jangka panjang tergantung pada lamanya waktu pembeli bermaksud untuk memiliki ekuitas. Saat jangka pendek waktunya kurang dari 1 tahun, saat jangka panjang waktunya lebih dari 1 tahun, atau bahkan bertahun-tahun. 5 entry jurnal yang terkait dengan investasi dalam saham. Untuk yang pertama yaitu membeli investasi saham. Tidak ada perbedaan antara nilai wajar melalui pendapatan bersih dan metode ekuitas ketika saham dibeli. Yaitu contohnya sebagai berikut, yaitu investasi di saham Z berada di debit, kas berada di kredit. Yang kedua, terima pembayaran dividen. Perbedaan antara metode laba bersih dan metode ekuitas terlihat ketika perusahaan penerbit membayar dividen tunai. Untuk contoh metode laba bersih, kas berada di debit, pendapatan dividen berada di kredit. Untuk metode ekuitas, kas berada di debit, investasi di saham Z berada di kredit. Yang ketiga yaitu mengakui laba bersih perusahaan penerbit. Perbedaan antara metode laba bersih dan metode ekuitas terlihat ketika perusahaan penerbit melaporkan pendapatan bersih. Dalam metode laba bersih tidak dijurnal, tetapi dalam metode ekuitas dijurnal sebagai berikut. Investasi di saham Z berada di debit, investasi di saham Z berada di kredit. Yang keempat, menyesuaikan dengan nilai wajar. Perbedaan antara kedua metode adalah bahwa nilai pengangkutan investasi di bawah nilai wajar melalui metode pendapatan bersih harus disesuaikan dengan nilai wajar pada akhir setiap periode akuntansi. Untuk jurnal metode laba bersih, investasi di saham Z berada di debit, keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasikan berada di kredit, dan untuk metode ekuitas tidak di jurnal. Dan untuk yang terakhir yaitu menjual saham. Perbedaan akhir antara kedua metode adalah pada penjualan investasi. Nilai jualan investasi dengan nilai wajar melalui metode pendapatan bersih harus disesuaikan dengan nilai wajar pada saat saham dijual. Untuk jurnal metode laba bersih, keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasikan berada di debit, investasi di saham Z berada di kredit. Untuk jurnal metode ekuitas, kas berada di debit, investasi di saham Z berada di kredit, laba penjualan saham berada di kredit. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.